Maka orang ini dalam keadaan bahagia. Nah, mana pendalilan amal soleh bersama dia? Fayatihi rajulun husnu thiyab atyabur rih wa husnul manzar. Didatangi oleh seseorang dalam keadaan pakaiannya sangat indah dan baunya sangat harum dan wajahnya sangat tampan, mungkin lebih tampan dari siapa? Dari siapa saja, al-muhim semuanya pokoknya pada tampan di sini yang hadir. Al-muhim orang ini diikuti orang-orang yang tampan dan baunya harum dan mengikutinya dengan memberikan celebration. Abshir billadhi yasurruka hada yaumul ladzi kunta tu'ad. Abshir, selamat atas kebahagiaan yang kamu terima mulai dari hari ini. Dimulai dari alamil barzah, kelak sampai masuk jannah. Maka kesimpulannya, orang yang baik di barzahnya, dia akan baik di surga. Dan orang yang kafir musyrik akan buruk di barzah dan terus sampai kepada api neraka buruk. Maka absyir billadzi yasurruka hada, selamat atas perjuanganmu dulu di dunia. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah pasti ada dan pasti kamu terima. Orang ini terheran. Ini siapa yang mengikuti aku terus dan memberikan celebration kalimat selamat? Maka dia senang. Maka orang ini memujinya dan berkata, "Anta alladzi biwajhikal khair." Man anta? Siapa kamu? Kamu yang wajahnya penuh kebaikan dan memberikan celebration dan pakaian yang baik dan harum. Siapa kamu? Orang ini berkata, "Ana a'malukal khair." Aku adalah amalan-amalan baikmu, aku adalah sholatmu, aku adalah puasamu, aku adalah amal-amal yang dulu engkau lakukan dari sunnah-sunnah dan seterusnya. Maka orang ini mendapatkan kenikmatan kubur dan dilihatkan guduwan wa asya, tempat dia surga kelak. Maka dia menjerit, "Ya Rob, aqimis sa'ah, ya Rob, aqimis sa'ah." Wahai Allah, bangunkanlah the doomsday, hari kiamat sekarang juga. Kenapa terburu-buru? Kenapa kesusu? Tahu kesusu? Apa kesusu maknanya? Apa bahasa Arabnya? Ila laban. Ke ila, susu laban. Ila laban. Itu waktu kita belajar dulu di Al-Irsyad. Dulu kita di Al-Irsyad Tengaran. Ngomongnya pakai bahasa Arab dipaksakan. Jangan ke susu, la ilalaban. Jangan malu-malu kucing, la haya-hayakitun. Dan seterusnya. Maka di sini orang ini terburu-buru. Kenapa? Karena dia tidak sabar untuk masuk kepada surga yang Allah tampakkan di setiap siang dan sore. Maka ini hadisnya sahih. Dan sekarang back to the hadis. Kita kembali kepada hadis. Maka orang ini akan mendengar seokan sandal orang-orang yang berpaling darinya. Fa in kana mu'minan kanat as-shalah inda ra'sihi. Sekarang di sini semua amal soleh membuat security system, membuat sistem pengamanan kepada mayit ini. Siapa? Amal-amal solehnya disebutkan. Maka jika dia orang yang baik, as-shalah inda ra'sih, jadilah salat yang dulu kita lakukan duduk di kepala kita, menjadi pemimpin dari security system. Wa kana siyam an yaminihi, puasa yang kita lakukan terutama Ramadan yang wajib dan yang sunnah-sunnah akan memenuhi bagian kanan kita, menjadi tim security. Dan juga wa zakah an shimalih, membayar zakat yang wajib jika kita kaya. Jika kita tidak kaya, maka sedekah-sedekah yang sunnah semua berada di bagian kanan. Maka di bagian kiri zakah, di bagian kanan siam, di atas salat. Kemudian disebutkan wa kana fi'lul khairat minas sadaqah wassilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas inda rijlaihi, dan berbuat baik kepada manusia seperti basyasatul wajah, keeping smile,
dan juga bersalaman di saat bertemu, dan berbuat baik kepada anak-anak kecil, berbuat baik kepada murid-murid, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada guru yang mengajari kita, dan bersyukur kepada orang tua kita, dan silaturahim. Semua amal-amal baik dari husnul khuluq, dari akhlak yang mulia, semuanya di antara dua kaki. Berarti orang ini dipenuhi dengan security system, di kepala, di bawah, di kanan, dan di kiri. Maka setelah itu disebutkan di dalam hadis, fayu'ta min qibali ra'sihi fataqulu shalah ma qibali madkhulun, fayu'ta an yaminihi faqala as-siyam la ma qibali madkhulun, fayu'ta ila qibali shimalihi wa qala az-zakah ma qibali madkhulun. Maka semuanya kemudian turun ke bawah. Maka fi'lul khairat, amal-amal ibadah, mengatakan ma qibali madkhulun. Apa maknanya? Maka diutuslah adzabul qabr. Maka di sini menjadi pendalilan adzabul qabr itu akan ada. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang dari adzabul qabr, dan Allah tidak akan menyelamatkannya bagi yang Allah inginkan. Maka di sini yang menjadi poin, adzabul qabr mulai ingin masuk kepada orang yang masuk kepada kuburan ini, yang harus mendapatkan adzabul qabr, datang ke arah kepala ingin mengadabnya. Apa kata salat? Ma qibali madkhulun. Tidak ada lewat di sini, dinamakan forbidden. Maka lambang tidak boleh masuk. Akhirnya berpindah kepada bagian kanan. Dan ini poin pendalilannya apa? Puasa. Maka ini keutamaan puasa. Ini dia wajah pendalilan kita. Maka ke arah kanan ingin menghadap orang ini, puasa berkata ma qibali madkhulun. Maka forbidden, tidak boleh untuk melewati bagian kami. Semua bangun untuk melindungi, sehingga adzabul qabr tidak jadi mengadab. Pindah ke bagian kiri, siapa? Zakah berteriak ma qibali madkhulun. Tidak ada hak untuk kamu melewati jalan ini untuk mengadab orang yang dulu membayar zakat. Kemudian turun ke bawah antara dua kaki, maka amal-amal soleh yang lainnya mengatakan ma qibali madkhulun. Tidak boleh. Akhirnya adzabul qabr lenggang kangkung dan tidak jadi mengadab orang ini. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban seperti matanya disebutkan, dan Imam Al-Hakim serta Al-Baihaqi, yang mana hadis ini adalah hadis yang hasan dikarenakan madarul hadisnya kepada Muhammad ibnu Amr, dan dia Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah, dan dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, disahihkan oleh atau dihasankan oleh Syekh kami Muqbil juga dan yang lainnya. Maka dari hadis ini wajah pendalilannya jelas bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa di dunia, maka dia itu akan dilindungi dari adzabul qabr, dari arahnya puasa. Maka yang menghidupkan sholat seperti kita, alhamdulillah tidak meninggalkan sholat, insya Allah sholat akan menjadi tim security di atas kepala kita. Dan zakah, dari sedekah, dan dari amal-amal dari husnul khuluq ada di bawah kita. Maka wajah pendalilannya jelas, sehingga Imam Al-Baihaqi di saat mengeluarkan hadis ini di dalam kitab Itsbat Adabil Qabr, dia membuat bab majaa fi taatillahi ta'ala minal aman min adzabil qabr. Maka Imam Al-Baihaqi mempunyai kitab Itsbat Adabil Qabr. Maka dia membuat bab dan memasukkan hadis ini di kitabnya. Bab bahwa taat kepada Allah menyebabkan orang yang ada di barzah terlindung dari azab qabr, dari amal-amal solehnya. Maka selesai dari keutamaan yang ke-14. Dan sekarang kita masuk kepada keutamaan yang ke-15. Dan di sini sekarang dohirnya mulai kita masuk kepada alamil akhirah. Kalau tadi alamil barzah hanya di kuburan,
kemudian setelah masuk hari kiamat, maka kita telah masuk sekarang juga kepada keutamaan puasa hari kiamat. Maka dari keutamaan di hari kiamat, di fadilah yang ke-15 ini, as-siyam yasfa'u li sahibihi, bahwa puasa itu dia akan memintakan syafaat kepada Allah untuk orang yang dulu berpuasa. Dia makhluk amalan ini akan meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada orang yang dulu mengamalkan aku puasa ini. Itu bab yang kita sebutkan sekarang, as-siyamu yasfa'u li sahibihi. Mana pendalilannya? Penulis memasukkan dalil dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Amr bin al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yaumal qiyamati yasfa'an lil 'abd, bahwa puasa dan Al-Qur'an di hari kiamat kelak akan memberikan keduanya syafaat kepada hamba. Maka di sini poin pendalilannya jelas, bahwa puasa yang kita lakukan dari puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, Ayyamil Bid di hari-hari ini, maka itu semuanya akan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Dan begitupun Al-Quran yang dihafal, yang dibaca, yang diamalkan, itu semuanya akan meminta syafaat kepada Allah. Maka Al-Quran wasiyam akan yasfa'an, meminta kepada Allah. Yaqulu siyam, di sini as-siyam akan berkata, Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syaraba bin nahar fasfi'ni fihi. Ya Allah, mana'tuhu, aku dulu di dunia menahan orang ini karena dia berpuasa, sehingga aku puasa menahan orang ini untuk makan, untuk minum, untuk mengejawantahkan kerinduannya kepada istrinya di siang hari Ramadan. Maka orang ini dulu aku larang dari 3 perkara di siang Ramadan, maka sekarang berikanlah dia syafaat dariku ya Rabb. Begitupun Al-Quran. Yaqulu Al-Quran, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi fayusfa'an. Dan begitupun Al-Quran, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, orang ini tidak tentram tidurnya di malam hari. Karena apa? Karena salat malam. Seperti ucapan Allah di dalam surat Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran dan terbiasa untuk bermunajat, bertahajud, maka dia bangun jam 4, jam 3, kemudian dia salat, kemudian dia membaca Al-Quran yang dia hafal. Maka itu semuanya Al-Quran yang dia hafal, yang dia baca akan meminta syafaat. Dan disebutkan di sini, Rabbi mana'tuhu nauma, aku membuat orang ini tidak tidur nyenyak. Tidur dari awal malam misalnya sampai jam 3 bangun, atau sampai jam 4 bangun, atau tidur mungkin jam 1, jam 12, bangun jam 3, jam 4. Maka itulah orang-orang yang bermunajat, mereka tidak tentram di ranjangnya. Meskipun ranjangnya spring bed, kasur busa yang empuk, namun karena memang hatinya tidak tentram, ya tidak tentram. Dan di sini yang menjadi poin pendalilannya adalah di hadis ini memberikan syafaat. Dan mungkin lebih jelas lagi kita sebutkan apa definisi syafaat. Maka syafaat definisinya dari segi lughah dan uruf, talabul khair lil ghair, itu syafaat. Meminta kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Seperti contohnya yang mudah saja, pemberian syafaat Nabi Muhammad SAW di saat di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari syafaat al-uzma, syafaatul kubra,
di mana pada saat itu nanti kita semua akan merasakannya. Kita beriman akan hari kebangkitan. Di saat semua manusia dibangkitkan, tudna syamsu ala ru'usil khalaik bimikdari mil. Di hadis Miqdad Ibnul Aswad disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar dan matahari diturunkan hanya sejarak mil. Berapa 1 mil? Siapa yang tahu 1 mil? 1000 mil, 1000 meter tambah 1 kilo, 1200. 1 miles 1200. Berbeda dengan kilo. Kilo 1000, miles ditambah 200. Maka itu perkiraan bahwa mentari itu diturunkan 1 mil saja. Dan antum yang mempelajari dulu di ilmu pengetahuan alam, berapa jarak matahari ke bumi? 1400 miliar bla bla bla. Maka dari mana? Apa ada alat ukur pada saat itu? Al-muhim, yang jelas matahari yang jauh, yang jaraknya katanya di ilmu pengetahuan alam 1400 miliar kilometer, itu bagaimana gerahnya dan panasnya di siang hari bolong. Maka bagaimana di situ hanya 1 mil saja. Maka di hadis Miqdad Ibnul Aswad disebutkan, wa kana nas yu'riquna bi a'malihim. Mereka akan berkeringat sesuai dengan amal-amalnya.